Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Jadi ini adalah video rangkuman seperti biasa. Kalau setelah selesai balap, gue bikin video rangkuman supaya apa ya? Lebih jelas aja sih. Jadi kayak dari mulai persiapan sampai setelahnya. Jadi nanti di bulan-bulan depan, di tahun-tahun depan tuh nyari datanya gampang gitu gue di YouTube. Misalkan kayak rangkuman, ini gue ngebahas time ya, misalnya FFA kemarin kita 97, sebelum-sebelumnya berapa sih time-nya. Nah gue tinggal ngeliat video di YouTube gue, playlistnya misalkan edisi rangkuman, ketahuan semua nih. Oke guys, jadi ya tetap kita bersyukur, alhamdulillah Tekno dapat hasil yang baik. Mulai dari persiapan juga udah mulai berdarah-darah. Tapi alhamdulillah, tapi hasilnya bagus ya. Gue tuh kemarin ini sama Anan bingung juga, nyeting susah banget tapi kok pas race hasilnya bagus ya. Terus gue kepikiran kayaknya emang Indonesia tuh butuh sirkuit sih guys. Kenapa? Karena kalau gue mikirnya ini, kita nyeting karena kita nggak punya sirkuit nih ya, kita kan nyeting selalu pakai Racebox, Keystars, yang dimana itu adalah alat pengukur waktunya kan melalui GPS. Nah, Keystars sama Racebox itu punya kelemahan kalau sinyalnya jelek, kadang dia nggak kebaca datanya, atau kadang error. Time bisa kenceng banget, apa time molor banget. Dan juga beda lagi, Keystars sama Racebox pun berbeda. Jadi lo ngeran satu motor nih, dua-duanya dipasang itu GPS system. Satu dipasang Keystars, satu dipasang Racebox. Itu pas hasil data time-nya itu berbeda antara Keystars sama Racebox. Jadi Racebox tuh biasanya lebih berat, jadi time-nya lebih jelek pasti kalau daripada di Racebox. Jadi apa ya? Jadi misalkan di Keystars 10.5, nah di Racebox tuh bisa lebih kenceng jadi 10.4 atau 10.3 gitu, kurang lebihnya kayak gitu sih. Nah gue bilang kenapa kita butuh sirkuit, karena kita kan nggak tahu nih, kita nge-time puyeng, tahu-tahu kalau salahnya di alat pengukur waktunya gimana, kalau salahnya di Keystars atau Raceboxnya gimana, misalkan sentul mendung ketika itu gitu kan jadi kecot, kita jadi nyetingnya bingung, ini bener gak sih? Padahal misalkan joki bilang motor enak kok tapi ngelihat Keystars atau Racebox datanya jelek ya. Jadi ya bisa jadi kan karena itu juga faktor GPS, cuacanya jelek jadi berubah. Nah kenapa kita perlu sirkuit? Karena kalau di sirkuit kan pakai sistem sensor dan dia fix gitu. Kalau udah di sirkuit itu ya angkanya sensor tuh udah fix pasti kan, nggak bakal berubah-ubah, nggak terpengaruh apapun gitu, nggak terpengaruh cuaca atau apapun. Bahkan kayak kemarin cerita Ebon sama Amrayong yang fight bedanya 0,001 ya. Coba itu kalau nggak pakai apa sensor gitu kan mana bisa, udah pasti kecot itu. 0,001 mah finishnya bareng kata Ebon, sambil lihat-lihatan di finish sama Amrayong. Finishnya kok bareng, terus tiba-tiba dia mentang, kaget kata Ebon. Wah seneng dia. Jadi sampai sedetail itu kayak apa kalau kita punya sirkuit yang punya sensor timing sendiri gitu. Dan menurut gue kayak Lanut Gading juga belum maksimal sih. Karena gue mikir ini loh, setiap IDW, IDC kita time-nya beda-beda. IDC itu cenderung lebih kenceng-kenceng time-nya. Selain karena RT ya, jadi kayak timer ET-nya tuh pun lebih bagus IDC. Gue curiga kan itu Lanut ya, lapangan udara. Nah setiap event kan selesai event dicopot, setiap mau ada event dipasangin tuh sensor. Nah mungkin nggak pas ngukur jarak mulai dari start nih 0.0 garis, pasang di 60 feetnya, pasang di 200 meternya, pasang di 400 meternya, beda-beda titiknya. Mungkin nggak sih? Apa udah ditandain pilox ya? Kalau ditandain pilox sih harusnya nggak berubah ya. Habis itu gue bingung, suka berubah-ubah. Time IDW sama IDC pasti beda. Lebih berat kalau di IDW, nggak tahu kenapa, selain karena RT ya. Kalau kita ngeliat ET-nya aja tuh
selalu lebih jelek di IDW. Mungkin karena ini juga kali ya, faktor joki ada perasaan was-was RT, jadinya startnya nggak maksimal, bisa juga sih. Tapi ya ngarepe sebenarnya event di Indo udah nggak usah pakai RT sih ya, kalau emang mau ngukur mesin harapannya. Tapi itu kan balik lagi terserah ke IO masing-masing. Oke, kita bahas time kemarin nih. Yang pertama nih ada di Ninja San Mori. Buset deh, borong 1, 2, 3 gitu. 4-5 nya juga Yukido. Jadi satu ada Ebon, time-nya 11.405. Kedua ada Ton Saleng 11,406. Anjir bedanya tuh, lihat tuh, 0,001. 405 sama 406, tipis banget kan. Nah, San Mori kita tuh di sebelum-sebelumnya nggak pernah turun. Pernah turun akhirnya di seri IDC sebelumnya. Yang Ebon minjem motornya Mee Yukido, yang merah. Kan dia 11.6, terus yang keduanya di hit keduanya 11.5 tuh. Yang di hit keduanya dia startnya teng. Itu 11.5. Nah, berarti kan ada peningkatan nih. Ini 11.4. Dan Komeng udah bisa di angka 11.5. Jadi artinya itu San Mori bagus perkembangannya. Terus di keempat sama kelima juga ada Yukido, Yudis sama Mee. Yudis 11.5, Mee 11.6. Oke, bagus ini sih San Mori perkembangannya. Oke, kalian langsung lihat dulu nih videonya Ninja San Mori. Anjir, 4 juga apa 3 nih? Wih, 11.4. Lima dong. Limanya tapi 5 kayak. Nah, masuk lagi sekarang kita ini nih, bahas tentang 59 Open. Mulai dari yang berat 105 dulu kali ya. Atau gue gabung aja kali ya. Menurut gue 105 sama 110 beda time-nya sih, tipis-tipis sih. Time juaranya tuh kisarannya emang di 10-1, 10-2 gitu. Jadi di 59 Open 105 dulu deh kita bahas. Nomor 1 ada Ebon TTHS telur ayam 10,195. Kedua ada Ton Saleng RTP. Ketiga ada Mayor. Wih, rapih nih. Mayor di bawah Komeng ya. Jadi 1, 2, 3 dapat 3 motor turun di 59 Open, 3-3-nya dapat 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nah, 59 Open sebelum-sebelumnya itu time-nya kita cek-cek ya. 59 Open. Ada di video tuh yang gue ngomong, balik lagi dong, dapat 10,1 lagi sebelum Ebon lepas pakai telur. Bener kejadian kan, karena emang sebelumnya kita pernah nyetak 10.1. Itu ada di motornya. Nih, di IDC seri 1 motor Om Dito paling kenceng 10,254. Belum nyentuh kita tuh 10.1. Terus di IDW RTP Ebon juga 10,241 dikurangin RT. Belum nyentuh juga. Nah, di IDC seri 2 nih kita baru nih. Seri 2 apa 3 nih? 59 Open 105 Ton Saleng pakai RTP 59 Open 10,187. Wih, cakep kan. Terus selebihnya udah nggak ada. Emang terbaiknya berarti baru dicapai 10.1 tuh pakai RTP ya, 10,187 Ton Saleng. Oke, langsung kalian lihat dulu nih video 59 Open 105. Wah, bagus nih. Bagus nih.
1 apa 2? Balik bener. Wah, oke ini. Bagus nih. 10-2. Meng, 10-2, Meng. Cakep nih. Ya, 2, 3. Oke, lanjut lagi. Kita sekarang ke kelas 59 Open 110. Juara 1 ada Ebon RTP 10,284. Kedua ada Komeng TTHS Telur Ayam 10,341. Ketiga ada Ton Saleng 10,353. Jadi mainnya di angka 10-2 gede dan 10-3 ya. Kalau di 59 Open 110. Di seri-seri sebelumnya 59 Open 110 itu nih DC seri 1. Oh, yang motor Om Dito tuh berat 110 tadi 10,254. Di IDW juga 10,241. Oh, kalau IDW cuma 105 kilo doang. Di IDC ada 10,246. Komeng, oh ini yang Komeng bagus nih performanya 10,246 itu 59 Open 110. Di kedua ketiganya ada Ebon sama Ton Saleng ya, IBK Indo 10,2, 10,3 juga. Jadi emang 59 Open 110 mainnya di angka itu ya, 10-2, 10-3. Ini juga ada 59 Open 110 di IDC seri berapa nih ya, 13-14 Juli. Sama best time-nya 10-3, 30 malah. Oke guys, langsung kalian lihat kelas 59 Open 110 di IDC seri 4. 10-1 ke. Bye, 10-2. Ayo turun. Wih, 3. Oh. Puluh 353. Nah, lanjut lagi sekarang kita di kelas standar bebas ya. Standar bebas 105 kilo dulu. Kemarin juaranya ada Arya Saputra IPR 10,502. Kedua ada Ebon Kung Fu Panda 10,514. Ketiga Ton Saleng 10,540. Keempat ada Beng Bun Ho MC Racing Hour 10,573. Kelima ada Wildan Kecil No Limit 10,638. Nah, kalau ngomongin standar bebas 105 kilo, kita cek datanya ya. Standar bebas 105. Nah, ini ada Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tuh di seri pertama 10,555. Ya, bener. Keduanya Ton Saleng juga Roro 10,645. Terus di kelas di bulan Juli. Nah, ini performa terbaik sebelumnya pakai Zelix ya, Ebon sama Ton Saleng ada di angka 10,497 sama 10,508. Terus di standar bebas 110 kilonya juga Zelix sempat 10,485 juga nih. Jadi apakah ada perkembangan? Terbaiknya sebelumnya 10,485. Kemarin itu 10,502. Berarti di standar bebas 105 ada penurunan nih. Ini agak aneh soalnya nih, nanti di standar bebas 110 malah lebih kenceng si Ebon bawa Kung Fu Panda 10.4. Jadi kadang-kadang bingung juga guys ya, lebih berat 5 kilo tapi time-nya lebih bagus.
Oke guys, kalian lihat dulu videonya. Standar bebas 105 kilo. Aduh, ngangkat lagi. 15 dong. Wih, 15. 1038. 1036. 1033 dong. Alah. Oke guys, sekarang masuk di standar bebas 110 kilo. Nomor 1 ada Ebon Kung Fu Panda 10,449. Kedua ada Ton Saleng Kung Fu Panda juga 10,511. Ketiga ada MC Racing Hour Beng Bunho 10,592. Keempat ada Jojo 10,647 MC Racing Hour juga. Kelima ada IPR Arya Saputra 10,659. Gila nih keren ya, 1, 2, 3, 4 Thailand semua gak tuh? Berarti joki Thailand tuh menurut gue cocok tuh di standar bebas ya. Jadi kayak Jojo sama Beng yang kesusahan penyesuaian di kelas FFA sama 59 Open karena powernya kegedean kan, nyeprint terus. Nah di kelas standar bebas yang tenaganya lebih low, ngebukanya lebih gampang, cocok tuh si Jojo sama Beng. Berarti pas tenaganya standar bebas kalau di aspal Indo. Oke, sekarang kita bahas standar bebas 110 kilo itu best time-nya tadi ya, yang Zelix 10,485 di bulan 13-14 Juli. Berarti ada kenaikan nih untuk time-nya 10,485. Jadi yang sekarang itu tadi berapa? 10,449, naik tipis sih, lebih kencang sedikit. Oke guys, langsung kalian lihat kelas di standar bebas 110 kilo. Wih, bagus nih. Ya, 10,449. Wih, cakep nih. Hai, 10,5 tapi. Oh, 6 bisa nih. Wih. Waduh, 10,647. Oke, sekarang lanjut di kelas 155 ya. 155 berat 105. Ini kita sayang banget nggak nurunin ya. Ebon tuh cuman turun di 155 yang berat 125. Yang 105 kita nggak nurunin. Jadi juara satu ada IPR, kedua Yudis Kurcaci, Yukido X Techno 10,866. Ketiga ada Jojo MC Racing Hour. Keempat ada Mee Yukido Techno 10,924. Kelima ada Wildan Kecil Barabere Kendar Sari 10,926. Nah ini kita Tekno nggak nurunin Garuda kali ini ya di kelas 155. Tapi di 155 yang bobot 125 tuh Ebon pinjem motornya Yukido. Oke, kalau ngelihat time paling kenceng di bobot 105 itu kita pernah 10,732. Itu dicetak Ton Saleng. Terus di posisi kedua Ebon juga 10,759. Jadi time paling kenceng 105 masih dipegang Ton Saleng sama Ebon nih. Pakai motornya Garuda tapi waktu itu pakai namanya RTP. Nah, ngomongin tentang Garuda nggak turun. Banyak yang nanya juga kan, Om Dito kenapa Garuda nggak diturunin? Gue juga nggak tahu sih kenapa.
Mungkin Om Dito lagi ada ini juga. Apa kemarin kan habis bangun rumah katanya, jadi keperluannya juga ada yang lain, nggak apa-apa. Nah jadi di gue videonya tapi yang 155 bobot 105 nggak ada deh. Jadi kita lanjut ke ini aja ya, 155 yang bobot 125. Itu ada pertama Ebon 10,978, kedua IPR Arya Saputra, ketiga IPR Adias Tuyul, keempat Aben Geri Setiawan, kelima ada Yukido Tekno Yudis Kurcaci 11,1. Jadi range-nya dari 10,9 sampai 11,1. Nah di 155 berat 125 ini kita pernah paling kencengnya berat bobot 125. No, ini yang seri pertama nih. Ebon Dito Dita 2D Tekno Tourer 10,894. Jadi Ebon paling kencang bawa Garuda tuh ya, 10,894. Keduanya Ton Saleng 10,952. Berarti kalau di IDW Komeng paling kencang malah 11,046. Jadi ada peningkatan time ya. Ebon pakai motor Yukido. Salah. Berarti belum ada peningkatan time. Karena Ebon pakai punya Yukido terakhir 10,90 tadi. Oke, langsung kalian lihat video 155 berat 125. Aduh. 11-0. Wih. Oke, sekarang masuk ke kelas FFA 2 tak. FFA 2 tak itu bobotnya CP5 ya, sampai dengan 350 cc. Juara 1 ada Ton Saleng 9,832. Juara 2-nya ada Ebon 9,836. Ketiga ada Yukido Tekno Tuner Yudis Kurcaci 10,1. Oh, Yudis bagus ya. Bawa motor Tekno 10,1 dia. Keempat ada IPR Arya Saputra 10,115. Ih, bedanya 0,001 juga nih. Yudi sama Arya. Kelima ada Adias Tuyul 10,126. Nah, untuk FFA 2 tak itu 9,832 sama 836 ya. Kita lihat FFA sebelum-sebelumnya. Di IDW cuman 10,0 terbaik kayak Ebon. Terus mana lagi? Di FFA campuran juga kita paling bagus, nggak ada sih namanya. Nih, Ton Saleng Tekno Tuner RTP 9,937. Keduanya Ebon 10,020. Terus di 13-14 Juli Ton Saleng sempat 9,873. Kedua ada Ebon 9,941. Jadi time kurang lebih sama ya. Di bulan Juli IDC sama kemarin the best time-nya 9,8. Oke, kalian lihat dulu video FFA 2 tak. Ya, aduh, gigi apa balik. 98. Anjir bisa 97 padahal tuh. Sembilan. Woi, 98. Oke, sekarang masuk ke kelas Outlaw 500 cc. Nah, di sini yang juara satunya Kiki Paiko Dos Muffler Putra Manyol AKRM 9,695. Kedua ada Ebon RTP 9,789. Ketiga Ton Saleng 9,836. Keempat ada Yudis Yukido MX juga nih ya 9,891. Kelima ada Haji Kelinci Dos Muffler. Jadi nih posisi kedua sama ketiga Ebon sama Ton Saleng digempur ini FFA MX Nitro ya. Tapi kita
maju terus pakai Ninja 2 tak dengan VP, nggak apa-apa. Mudah-mudahan tapi kalau tahun depan kelasnya dipisah pun pesertanya sepi banget pasti sih. FFA 2 tak yang ikutan di kelas Outlaw tuh juga nggak banyak soalnya. Nah, kita bicara sekarang kelas Outlaw. Paling kencang kan kita sekarang 9,789 ya, udah sesuai harapan sih. Sebelumnya kita di kelas Outlaw itu nih Ebon 9,918. Tahun saling juga 10,040. Terus iya kalau di kelas Outlaw itu paling kencangnya 9,9. Karena tadi yang di 9,8 itu di kelas FFA 2 tak. Motornya mah sama, itu aja sebenarnya. Oke guys, langsung kalian lihat video Outlaw 500 cc. Wih, akhirnya. Aduh, 6 meter telat. Ya, 98. Oke, sekarang lanjut ke ini kelas Herex. Juara satunya adalah Kiki Paiko 10,460. Buset, kenceng banget ya. Herex makin lama. Kedua ada Gary Percil Yukido 10,525. Ketiga ada Yudis Yukido 43 garis 10,644. Keempat ada Ebon, akhirnya nyangkut nih kita. TTHS RTP 10,668. Kelima ada No Limit Joko Percil 10,673. Serem banget ngeliat time Herex sekarang ya. Gile, kenceng banget 10,4. Dan maksudnya tiap seri maju terus time Herex. Naik 01, 01, 01. Ebon nih padahal kenceng loh, udah 10,6. Maksudnya di seri 1, seri 2 10,6 tuh udah time juara gitu. Sekarang cuma dapat keempat. Berarti perkembangannya Herex mantep ya. Tapi kayaknya Herex belum maksimal juga sih itu kemarin. Karena di hit 1 juga kan motornya mati. Terus di hit kedua Ton Saling mati hit 1, hit 2 malah dia. Oke, langsung kalian lihat video Herex. Bisa nggak ya 3 besar? Oke, lanjut lagi. Sekarang bahas 201. 201 gue belum ada data fotonya di sini. Tapi di kelas 59 Open kita 1, 2, 3, 4, 5. Sama di kelas Outlaw ya. Kita posisi 2 sama 4 apa 2 sama 3 ya. Ini kalian lihat dulu videonya di kelas 201. Nampak. 65. Wih, 65. Putra dari event Racing Wih, gila 62. 62, 63 sama kayak Ebon. Nah, ini 201 ada kelas Ninja San Mori juga ya, gue lupa bilang tadi. Posisi 1 ada Ebon, kedua Komeng. Ton Saling ngantuk, RT-nya gede. Berapa Ebon? 72, yoi. Komeng.
Cakep nih. Wuih, yoi 73. Oke lah. Oke guys, jadi itu udah selesai ya rangkuman video-video yang telah dicapai Tekno di IDC seri 4 ini. Di beberapa kelas lebih banyak berkembangnya daripada yang mundur atau stuck nih. Jadi berarti risetnya Handoko berhasil. Oke lah guys, gua ini lanjut liburan dulu. Han juga lagi pada mulai sibuk ke bengkel langsung katanya nyiapin buat Filipin. Doakan lagi semoga Filipin wangi, anginnya bagus, ya nggak? Semoga bisa rata kanan. Nanti Filipin ikut apa aja, ikutin aja lah di mungkin kontennya Om Ergus atau Tekno, gua nggak tahu. Oke, gue pengen jalan-jalan makan dulu sama keluarga. Sampai jumpa. Assalamualaikum. I took a couple L's this week, it's been hard to get out of bed. She never looked that way at me, I swear she's fucking with my head. I took a couple L's this week, it's been hard to get out of bed. She never looked that way at me, I swear she's fucking with my head.